Shalom, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam Menerima pada hari ini. Mari kita buka dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya seluruh jemaat yang mendengarkan Menerima ini boleh diberkati oleh Tuhan, biar Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus akan melawat setiap pribadi Tuhan, sehingga kami boleh disegarkan jiwa kami oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan Menerima ini saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan singkat yang berjudul Betapa Pentingnya Yesus dalam Hidup Kita. Nah, pernah satu kali saudara saya membaca suatu artikel atau tulisan dalam bahasa Inggris, dan yang ditulis oleh penulis yang tidak dikenal, saudara. Yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tulisan itu berbunyi demikian: andai kata Yesus tidak lahir, maka semua janji-janji Allah tidak akan digenapi. Andai kata Yesus tidak lahir, maka dunia tetap akan berada dalam kegelapan. Andai kata Yesus tidak lahir, maka dunia tidak ada kedamaian. Andai kata Yesus tidak lahir, maka tidak ada jembatan untuk menyeberang dari kebinasaan kekal menuju ke kehidupan kekal. Andai kata Yesus tidak lahir, maka manusia tidak akan pernah mengenal akan kasih Allah. Andai kata Yesus tidak lahir, maka tidak akan ada Injil untuk dipercayai. Andai kata Yesus tidak lahir, tidak akan ada hari Natal, dan otomatis tidak akan ada hari Paskah. Andai kata Yesus tidak lahir, maka tidak ada yang namanya orang-orang Kristen atau pengikut Yesus. Andai kata Yesus tidak lahir, tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Andai kata Yesus tidak lahir, tidak ada keselamatan. Andai kata Yesus tidak lahir, tidak ada kabar baik yang diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat tulisan yang kelihatannya pendek ini tetapi sangat bermakna, saudara. Betapa pentingnya Yesus dalam hidup manusia ini. Kelahiran Yesus sudah mengubah seluruh nasib manusia ini, saudara. Kalau saudara perhatikan betapa pentingnya Yesus, betapa hebatnya Yesus, coba saudara renungkan baik-baik. Coba saudara pilih dan cari di dunia ini 10 orang terkaya yang pernah hidup. Saudara cari saja siapa saja itu. Cari di dunia ini 10 orang yang paling berkuasa yang pernah memerintah dunia ini. Carilah 10 orang yang bijaksana yang pernah ada di dunia ini. Carilah 10 orang jenderal terhebat ahli strategi dalam peperangan. Carilah 10 orang terkuat di dunia ini. Carilah 10 orang yang merupakan ahli pidato yang menakjubkan. Carilah 10 orang pemimpin politik terbesar di dunia ini. Carilah 10 orang besar lainnya yang tinggal di bumi ini, saudara. Kemudian setelah saudara cari dan menemukan orang-orang itu, ukurlah berapa kekayaannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, pengaruhnya, kehebatannya, kecerdasannya, pengetahuannya, kemampuannya, keterampilannya, wawasannya, kebesarannya. Maka berapapun ukuran dan jumlahnya yang berhasil saudara hitung, Yesus tetap akan lebih besar. Yesus tetap akan lebih hebat. Dan Yesus tetap mempunyai lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup untuk menandingi dan menyamai Yesus. Itulah sebabnya saudara, maka kita sangat bersyukur karena kita memiliki Yesus. Ibrani 5 ayat 9 katakan bahwa dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Kenapa Yesus itu begitu penting bagi manusia? Karena Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Kemudian saudara, di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah, saudara. Menyelamatkan dengan sempurna. Luar biasa, saudara. Bahkan Alkitab menegaskan dengan satu kata yang sangat luar biasa, tidak ada pribadi seperti Yesus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara sekalian, kita boleh kehilangan semuanya, tetapi kita tidak boleh kehilangan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan menerima ini, berkati seluruh jemaat, terutama Tuhan dalam era pandemi ini Tuhan, dari COVID-19 ini. Kami percaya ketika para jemaat memiliki Yesus, Engkau sendiri yang akan menyertai, memberkati, menjaga, memelihara mereka semuanya. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.